Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar. Tangan-Mu yang penuh dengan kekuatan menopang kami sekalian dalam perjalanan hidup kami. Tiba saatnya kami ingin belajar firman-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah kami. Celikkan mata kami untuk melihat Allah yang bekerja, yang berdaulat, yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Berkati kami sekalian dalam perenungan kami. Kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Ini seru doa kami, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, bersyukur untuk kemurahan Tuhan kita boleh berkumpul pada pagi hari ini. Saya mewakili GKT Hosana Surabaya, boleh menyapa rekan-rekan yang ada di sini. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita satu keluarga sebagai satu sinode GKT. Dan saya juga mewakili STT Aletheia. Terima kasih untuk dukungan doa yang selama ini dibangun. Kiranya kita boleh semakin kenal satu dengan lain dan semakin dekat satu dengan yang lain untuk pekerjaan Allah yang besar, menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia melalui sinode GKT. Dan kita akan belajar pada hari ini satu tema, tidak usah takut. Saya ajak kita sekalian untuk membuka Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kita akan melihat dari teks ini apa yang diajarkan tidak usah takut. Dan nanti kita lihat bagaimana teks kitab suci ini akan menghantar kita memahami kebenaran yang boleh memerdekakan kita. Kita buka Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Jika sudah menemukan, kita akan baca bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, begitu seterusnya hingga ayatnya yang ke-9. Jikalau ada perbedaan kalimat, karena saya pakai terjemahan baru 2, Bapak Ibu mungkin masih pakai yang lama. Demikian firman Tuhan, sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kenapa rasa takut itu timbul di dalam hidup kita? Sebenarnya rasa takut itu timbul karena kita semua ini rapuh, karena kita semua ini terbatas sebagai manusia. Keterbatasan kita inilah yang membawa kita mengalami yang namanya ketakutan itu. Ada dua hal yang menunjukkan keterbatasan manusia sehingga rasa takut itu timbul di dalam hidup kita. Yang pertama, karena keterbatasan kita mengontrol segala sesuatu. Kita tentunya tidak dapat mengontrol segala sesuatu karena kita terbatas di dalamnya. Ketidakmampuan kita mengontrol segala situasi di dalam hidup kita.
Ketidakmampuan inilah yang membawa kita kepada rasa takut yang luar biasa di dalam hidup ini. Tentunya kita boleh men-setting hidup kita sedemikian rupa. A sampai B itu begitu bagus, begitu indah, dan begitu sistematis. Namun ketika perjalanan hidup kita tentunya ada hambatan, tantangan, kesulitan yang kita hadapi sehingga menunjukkan ketidakmampuan atau keterbatasan diri kita. Inilah yang membawa rasa takut di dalam hidup kita. Tidak sedikit dari kita mungkin mengalami hal ini. Ada hal-hal tertentu yang kita desain dengan begitu baik. Kita berpikir bahwa semua itu lancar, sehat, dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun ada kala situasi yang kita pikirkan, yang kita rancang, yang indah itu tidak sesuai yang kita pikirkan, yang kita ekspektasikan. Realita itu berbeda. Hal yang demikian inilah yang menunjukkan ketidakmampuan manusia, kerapuhan manusia yang membawa dia kepada rasa takut, Bapak Ibu. Ini bagi kita sekalian tidak asing dalam hidup kita, rasa takut oleh karena ketidakmampuan kita mengontrol segala sesuatu. Ini adalah ketakutan yang pertama, dilandaskan ketidakmampuan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ketakutan manusia itu lahir bukan hanya sekedar ketidakmampuan dirinya. Ketakutan manusia ini juga lahir ketika dia diperhadapkan dengan keadaan atau keberadaan yang lebih kuat dari dirinya. Apa gambaran ini, Bapak Ibu? Gambaran ini kematian, Bapak Ibu. Nggak ada semua dari kita bisa melawan kematian. Setuju? Setuju ya? Nggak ada yang bisa satupun dari kita melawan kematian. Kematian adalah sebuah keberadaan yang lebih kuat dari kita. Kita semua tidak sanggup melawannya. Oleh karena itu ada rasa takut kita ketika menghadapi kematian. Hal gini adalah hal yang lumrah di dalam hidup kita. Rasa takut oleh karena kerapuhan manusia itu muncul, yang diakibatkan ketidakmampuan mengontrol. Yang kedua karena keberadaan yang lebih powerful atau lebih kuat dari kita. Salah satunya kematian. Banyak hal yang lain, Bapak Ibu. Penderitaan juga sama. Adalah sesuatu yang kita juga kadang tidak mampu melawannya. Sesuatu yang lebih kuat dari kita. Hal-hal yang demikian, Bapak Ibu, kenapa kita sekalian mengalami itu semua kerapuhan, ketakutan yang muncul itu? Sebenarnya kalau kita lihat Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2 itu dinarasikan manusia itu sebenarnya takut itu sebenarnya tertuju kepada Allah, Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan sense of divinity sebenarnya. Kepekaan kita tentang keberadaan Allah itu. Ketakutan itu sebenarnya lahir dari kita ketika melihat sosok yang luar biasa itu, yaitu Allah itu sendiri. Namun ironinya, Bapak Ibu, ketika Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh di dalam dosa. Ketakutan kita untuk melihat kepada Allah oleh karena kekuasaannya yang luar biasa itu dipudarkan oleh dosa. Kita tidak lagi merujuk kepada keberadaan Allah di dalam hidup kita. Kita tidak takut lagi kepada sosok yang maha kuasa itu. Kita takut kepada hal-hal yang kita anggap lebih kuat dari kita. Sosok yang bukan kepada Allah, tapi kepada hal yang lain. Ini bisa jadi adalah ilah-ilah di dalam hidup kita, ketakutan-ketakutan yang timbul karena sebenarnya ketakutan itu harusnya mengarah kepada sosok Allah yang luar biasa itu, keberadaan yang ultimat itu, keberadaan yang dapat mengontrol segala sesuatu. Namun dosa itu membutakan kita untuk melihat kepada Allah. Kita hanya berfokus kepada setiap persoalan di dalam hidup kita. Ini semua sebenarnya, Bapak Ibu, juga dialami oleh Yosua yang kita baca. Kita lihat Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat kedua di dalam teks ini. Ketakutan Yosua itu digambarkan di dalam teks ini. Ketakutannya kenapa, Bapak Ibu? Yang pertama, Yosua ini takut menggantikan Musa, Bapak Ibu. Kenapa dia takut gantikan Musa? Musa itu adalah sosok yang luar biasa. Sosok yang Tuhan pakai, seorang pemimpin yang luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ketika Yosua dipanggil untuk menggantikan Musa yang luar biasa itu, ada ketakutan di dalam dirinya. Ketakutan oleh karena dia sedang berhadapan dengan sosok yang luar biasa di dalam perjalanan Israel. Inilah ketakutan yang dialami juga Yosua pada waktu itu.
Yang kedua, bukan hanya ketakutan ketika dia menggantikan Musa di dalam ayat yang pertama, ayat kedua. Ketakutan yang kedua yang dihadapi Yosua ketika dia sedang diminta untuk memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, yang sulit, kepala batu. Israel itu sulit sekali untuk bisa dituntun, dibimbing, diarahkan, sulit. Mereka sudah lihat mukjizat Allah yang besar, masih keras kepala. Itu Israel. Ada ketakutan di dalam Yosua ketika harus memimpin bangsa yang seperti ini. Bangsa yang bisa memberontak kepada dia. Bangsa yang bisa meninggalkan dia sebagai seorang pemimpin. Adanya gejolak di dalam hidupnya oleh karena ketakutan demikian. Bukan hanya bangsa Israel yang diperhadapkan olehnya. Yang kedua juga ada bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan ini adalah bangsa yang memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Yang bahkan digambarkan kekuatan militernya melebihi Israel itu sendiri. Gambaran yang demikian, bukankah gambaran yang lumrah yang dialami oleh Yosua ketika dia menghadapi ini semua, timbullah rasa takut di dalam hidupnya. Bukankah hal yang lumrah, Bapak Ibu? Kita juga menghadapi hal yang serupa pada masa saat ini. Banyak hal yang kita hadapi, penderitaan, sakit sekian lama, kesulitan pekerjaan, tantangan hidup, bahkan kita harus mengalami kedukaan atau kita kehilangan orang yang kita kasih. Dalam kondisi-kondisi demikian kita juga kadang bertanya, apakah wajar saya takut menghadapi ini semua? Sebenarnya seperti yang saya gambarkan tadi, rasa takut itu sebenarnya mengarah kepada keberadaan Allah yang harusnya manusia sadar ada sosok yang melampaui dirinya. Namun dosa itu membutakan sehingga manusia mengalami rasa takut yang tidak tertuju kepada Allah. Ketakutan yang digambarkan itu bukan ketakutan sebagai otoriter yang luar biasa, Bapak Ibu, bukan. Ketakutan itu karena sebuah decak kagum kepada Allah itu. Namun tidak lagi tertuju kepada itu, tapi tertuju kepada permasalahan-permasalahan di dalam hidup kita. Inilah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri di dalam hidup manusia. Dan tentunya kita bertanya, untuk apa rasa takut itu ada di dalam hidup kita? Kita tahu rasa takut itu salah satu bentuk dari kerusakan manusia yang tidak lagi mengarahkan dirinya kepada Allah, namun kepada setiap hidup persoalan yang dia hadapi. Sebenarnya Bapak Ibu, permasalahan yang kita hadapi, tantangan, kesulitan, rasa takut itu adalah sebuah perjalanan iman, Bapak Ibu. Karena sebenarnya iman itu adalah sebuah relasi yang utuh antara kita dengan Allah. Iman itu menjadi nyata ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak terkontrol atau situasi yang melampaui keberadaan kita. Ini adalah iman sebenarnya. Iman itu diwujud nyatakan, diuji melalui kondisi yang tidak mudah yang kita hadapkan. Sama seperti yang dihadapkan oleh Yosua pada waktu itu, situasi yang dia tidak bisa bayangkan dalam kemampuan dirinya. Sama juga mungkin kita sudah sakit berapa tahun, saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu sudah mengalaminya. Atau Bapak Ibu mengalami kesulitan-kesulitan secara ekonomi. Mungkin Bapak Ibu menghadapi kesulitan-kesulitan berkaitan dengan konflik dan lain sebagainya. Masalah-masalah demikian membawa kita kepada rasa takut yang luar biasa. Sebenarnya Bapak Ibu, perjalanan rasa takut itu adalah perjalanan iman, di mana sebenarnya itu adalah pergulatan kita untuk membangun relasi dengan Allah yang menuntun kita memahami Allah dengan lebih baik di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini, Yosua pasal yang 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Perhatikan ada ungkapan yang berulang kali diulang di sana, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ungkapan ini ungkapan yang menarik di dalam teks ini. Ada dua bagian yang kita akan lihat dari teks ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang pertama kita akan melihat sebenarnya hidup kita ini di dalam kontrol Allah, Bapak Ibu. Yang kadang kita lupa di dalam kontrol Allah. Yang kedua, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita di dalam dunia ini. Kita akan lihat bagian yang pertama, hidup kita dalam kontrol Allah.
Bapak Ibu perhatikan ayat 2, ayat ketiga di dalam teks yang kita baca. Di situ dikatakan, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak kakimu akan kuberikan kepadamu. Bapak Ibu, teks ini sama nuansanya ketika pertama kali Allah memanggil Musa. Dalam Ulangan 11 ayat 24, dikuatkanlah Musa, diberikan wejangan di situ. Setiap tanah perjanjian itu akan menjadi miliknya. Ungkapan ini sebenarnya adalah ungkapan yang kalau kita renungkan Bapak Ibu, bahasa yang dipakai, tata bahasa dan sebagainya. Tempat atau negeri Kanaan itu sebelum ditaklukkan oleh Israel, sebelum mereka mengalahkan bangsa Kanaan di sana, sebelum mereka injak kaki itu di tanah itu untuk mengklaim bahwa tanah itu milik mereka, itu sudah diberikan kepada Allah, kepada mereka. Jadi sebenarnya gambaran yang dipakai di dalam ayat yang kedua, ayat ketiga, tanah itu sudah menjadi milik mereka yang sah sebenarnya. Bahwa mereka sebenarnya yang punya tanah itu. Tinggal mereka langkah menurut yang Tuhan mau. Mereka sudah terima materainya Bapak Ibu. Jadi sebelum mereka injek tanah itu, sebelum mereka taklukkan bangsa Kanaan, tanah itu sudah jadi milik mereka. Itu bahasa yang dipakai ayat yang kedua, ayat ketiga itu. Sebelum mereka menaklukkan, tanah itu sudah jadi milik mereka. Apa yang ingin dimaksudkan di dalam teks ini Bapak Ibu? Teks ini mengingatkan kita kondisi hidup kita itu kadang di luar kontrol kita. Sama seperti Yosua ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, dia harus menaklukkan tanah itu. Dalam gambaran dia ini kan sulit menaklukkan bangsa Kanaan pada waktu itu. Namun sebenarnya Allah mengkonfirmasi kepada dia bahwa tanah itu bukan sekedar kamu harus taklukkan maka kamu miliki. Bukan. Kamu sudah miliki itu lebih dulu sehingga kamu perlu klaim itu. Itu gambaran yang dipakai ayat 2 ayat ketiga ini. Jadi bukan engkau taklukkan sehingga engkau punya tanah itu. Tapi engkau sudah punya tanah itu lebih dulu. Udah ada materainya atas namamu. Kamu hanya diminta klaim di situ. Itu ungkapan yang dipakai. Dan ini dalam perenungan kita, hidup kita dalam kontrol Allah dalam bagian yang pertama ini. Mengingatkan kita begini. Sekalipun kondisi hidup kita di luar kontrol kita. Kita tentunya pernah mengalami fase-fase di mana kondisi hidup kita itu di luar kontrol kita. Ketika hidup ini di luar kontrol kita, kita harus meyakini satu hal, bahwa hidup ini tetap di dalam kontrol Allah. Allah yang memberikan jaminan bahwa hidup kita akan disertai sampai segala sesuatu. Dalam kondisi apapun Allah menyertai kita. Apa hal yang kita bisa lihat lebih baik tentang poin yang pertama ini? Begini Bapak, kita kadang itu suka lupa kondisi kita saat ini diawali dengan kondisi kita pada masa lampau. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kondisi saat ini kita berdiri itu karena langkah sebelumnya di masa lampau. Kadang kita lupa ketika kita berhadapan dengan kondisi saat ini. Kita lupa untuk menoleh ke belakang, melihat jejak kaki kita bisa berdiri sampai pada saat ini. Karena ada sebenarnya kontrol Allah yang luar biasa. Yang kalau kita renungkan lebih jauh, apakah kondisi kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah sesuatu yang baru dalam hidup kita? Belum tentu Bapak Ibu. Dulu kita mungkin pernah alami hal itu. Kita bisa bebas dari kondisi itu. Karena apa? Karena sebenarnya Allah sedang mengontrol segala sesuatu. Allah yang melindungi kita, yang menolong kita, yang menuntun kita melewati setiap persoalan di dalam hidup kita. Hanya terkadang kita ini hanya melihat berdiri di sini, melihat masa kesulitan pada saat ini. Kita lupa untuk menoleh ke belakang. Karena ketika kita menoleh ke belakang, kita baru sadar kita bisa berdiri saat ini. Oleh karena perjalanan yang panjang di masa yang belakang ini. Dan perjalanan yang panjang itu di dalam lika-likunya, itu semua dalam kontrol dan kemurahan Allah. Dan sebenarnya Bapak Ibu, dalam kontrol Allah di tengah situasi yang sulit dalam hidup kita, Dia sedang membentuk kita, Dia sedang memproses hidup kita, untuk kita semakin membangun relasi dengan Dia, semakin memahami Dia, bahwa Dia Allah yang mengontrol segala sesuatu, yang tidak mungkin meninggalkan hidup kita.
Mungkin kita sering kali berpikir begini Bapak Ibu. Oh, kondisi saya tidak mudah saat ini. Saya sedang bergumul di dalam dosa, saya bergumul di dalam ekonomi, saya bergumul tentang kesehatan. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran kita bahwa ini semua seakan-akan Allah meninggalkan kita. Kita seringkali berpikir bahwa kondisi yang sulit pada waktu itu, Allah seakan-akan di luar kapasitasnya mengizinkan itu semua terjadi, bahkan dia meninggalkan kita. Dia mengizinkan ini seolah-olah dia ingin menghukum kita Bapak Ibu. Pikiran-pikiran demikian itu pikiran-pikiran yang sebenarnya kita lupa bahwa proses-proses yang Allah izinkan terjadi dalam kontrolnya dia itu untuk membentuk diri kita. Sebenarnya pemahaman-pemahaman kita berpikir bahwa Allah ini tidak mengasihi kita karena kondisi yang kita hadapi, Allah ini seperti ini. Kita sedang memikirkan Allah yang salah Bapak Ibu. Kita seakan-akan bilang Allah ini meninggalkan saya dalam kondisi begini. Apakah demikian Bapak Ibu? Bisa jadi itu hanya ide kita tentang Allah. Tapi itu bukan Allah yang sebenarnya. Kita pernah berpikir enggak ketika kita membatasi Allah itu dalam segala ruang lingkup berpikir kita. Oh, Allah kok enggak tolong saya? Kok ini semua bukan di dalam cakupan Allah? Allah kok demikian, Allah sedang menghukum saya, Allah sedang meninggalkan saya. Pikiran-pikiran demikian. Sebenarnya kita sedang membatasi Allah itu di dalam dunia ide kita. Dan itu sebenarnya bukan Allah. Itu hanya ide kita tentang Allah. Dan itu keliru. Allah itu adalah Allah yang mengontrol segala sesuatu, dan di dalam pengontrolan itu Dia sedang memproses hidup kita melalui rasa takut, kesulitan, tantangan hidup itu. Dan inilah poin pertama yang kita harus sadar bahwa hidup kita itu di dalam kontrolnya Dia. Apa buktinya? Ketika kita menoleh ke belakang ada jejak-jejak sebelumnya bahwa kontrol Allah itu nyata di dalam hidup kita. Bagian yang kedua yang kita lihat Bapak Ibu dalam ayat 5 ayat ke-9 di sana. Di sana dikatakan, sebagaimana aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan Allahmu menyertaimu. Bapak Ibu, ini ungkapan yang luar biasa. Ungkapan yang luar biasa. Di dalam ayat 5-9 ini sebenarnya Allah ingin berkata kepada Yosua bahwa Dia, yaitu Allah, tidak pernah meninggalkan Yosua. Sekalipun ketakutan Yosua, mungkin bangsa Israel bisa meninggalkan dia. Bangsa Israel bisa berkhianat kepada dia. Bangsa Israel bisa tidak peduli terhadap dia. Tapi teks ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan Yosua, Bapak Ibu. Allah tidak pernah meninggalkan kita sekalian juga. Ungkapan ini adalah ungkapan yang menguatkan Yosua sekalipun Israel itu meninggalkan dia. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan dia. Yang kedua, dari teks itu kita bisa melihat bahwa kekuatan Yosua itu bukan terletak kepada dirinya atau kepada bangsa Israel. Yosua tidak diminta untuk bersandar kepada dirinya yang punya kekuatan luar biasa. Enggak, Bapak. Yosua itu terbatas juga. Yosua juga tidak diminta untuk apa? Menyandarkan dirinya kepada Israel. Enggak, Bapak Ibu. Tapi dikatakan di dalam teks itu, kekuatan Yosua itu terletak kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Allah yang telah memanggil Yosua, Allah yang akan menyertai dia, Allah juga akan menyempurnakan apa yang dikerjakan oleh Yosua. Bapak Ibu kalau punya waktu baca Yosua 23, Yosua 24, Bapak Ibu akan menemukan di sana bahwa Yosua bisa menyelesaikan panggilannya. Itu bukan karena kekuatan dia. Yosua itu terbatas, Bapak Ibu. Terbatas. Ada rasa takut yang muncul di situ karena keterbatasan dia. Karena ketidakmampuan dia. Namun dikatakan dia bisa menyelesaikan itu sampai pada akhirnya. Karena kekuatan Allah. Dan Allah lah yang menyertai dia, Allah lah yang tidak pernah meninggalkan dia. Yang dimaksud dari ini semua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa sadar bahwa Allah menyertai kita, kita sadar bahwa Allah mengontrol segala sesuatu. Ayat 8 itu menjadi kunci dari teks ini Bapak Ibu. Ayat 8 itu dikatakan menuturkan kitab Taurat, renungkanlah itu siang dan malam. Sebenarnya Bapak Ibu, perjalanan Yosua dalam
memimpin Israel pada waktu itu adalah sebuah perjalanan iman. Perjalanan iman di mana dia berelasi dengan Allah, dia bergumul dengan Allah di tengah dia memimpin Israel yang tidak mudah pada waktu itu. Perjalanan iman itu menuntun dia melewati rasa takut yang dia alami. Perjalanan iman juga adalah perjalanan yang menuntun kita dalam membangun relasi dengan Allah dan menghadapi rasa takut yang kita alami, Bapak Ibu. Percayalah, rasa takut yang kita alami oleh karena keterbatasan kita, karena situasi yang tidak bisa kita kontrol, ataupun kita sedang berhadapan dengan keberadaan yang lebih powerful dari kita, kematian, penderitaan, apapun itu. Percayalah, itu adalah sebuah perjalanan iman. Rasa takut itu jangan disangkali. Rasa takut itu jangan dihindari. Itu adalah sesuatu yang nyata dalam hidup kita, memproses hidup kita dalam perjalanan iman kita. Untuk semakin kita mengenal Allah di dalam rasa takut itu, kita semakin sadar bahwa Allah lah yang mengontrol segala sesuatu. Allah lah yang melindungi dan menyertai kita. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir begini. Penderitaan dan kematian itu adalah yang paling mengerikan. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju enggak? Tapi Bapak Ibu, bukan penderitaan dan kematian menurut saya yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan itu bukan kematian ataupun penderitaan. Yang paling mengerikan dalam hidup manusia, ketika Bapak Ibu berhadapan dengan penderitaan dan kematian, Bapak Ibu sendirian di sana. Tidak ada seorang pun yang mendampingi Bapak Ibu. Rasa sendiri itulah yang paling mengerikan dalam hidup manusia sebenarnya. Bukan soal penderitaan, bukan soal kematian. Bapak Ibu kalau tanya orang-orang yang kritis yang mau meninggal, selalu diminta apa? Dampingi Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kenapa mereka minta dampingi? Karena mereka takut menghadapi itu sendiri Bapak Ibu. Mereka takut menghadapi itu sendiri. Mereka berpikir bahwa mereka akan sendirian menghadapi alam maut itu. Penderitaan juga Bapak Ibu. Kenapa penderitaan itu kita takut sekali? Bukan penderitaannya sebenarnya yang membuat kita takut. Kita ketika menghadapi itu, tidak ada seseorang yang menolong kita. Itu ketakutan-ketakutan di dalam hidup kita. Sebenarnya bagian yang kedua tadi, Allah menyertai Yosua. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia juga tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun Bapak Ibu. Dia adalah sosok yang selalu ada dalam hidup kita. Bahkan dia sudah nyatakan itu semua. Kita sebentar lagi akan masuk ke dalam bulan Desember, bulan Natal Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat ketika penulis Injil berkata, dialah Immanuel. Allah beserta kita Bapak Ibu. Allah tidak pernah meninggalkan ataupun melupakan Bapak Ibu dalam perjalanan hidup ini. Yang ada dosa itu menutup mata kita, kita yang lupa kepada Allah. Namun Allah tidak pernah melupakan kita. Allah selalu ada di sana. Allah selalu peduli terhadap kita dalam segala situasi hidup kita. Oleh karena itu, rasa takut itu menuntun kita melihat itu semua. Bahwa kita tidak sendirian di dalam dunia ini. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Ketakutan Yosua merupakan sebuah perjalanan iman di mana Yosua membangun relasi dengan Allah itu. Di mana melalui ketakutan yang dialami Yosua, Allah membentuk Yosua untuk semakin mengenal dan bersandar kepadanya. Bapak Ibu, hidup ini tidak lebih gampang hari demi hari. Tantangan makin banyak, kesulitan makin meningkat. Segala hiruk pikuk hidup ini tidak lebih mudah hari demi hari. Sama juga yang dihadapi Yosua ketika dia menjalani panggilan Tuhan, tidak lebih mudah hidupnya. Namun percayalah, ketakutan atau kekhawatiran hidup kita saat ini akan merupakan sebuah perjalanan iman kita dalam membangun relasi kita dengan Allah untuk semakin memahami Dia, semakin mengenal Dia dalam hidup kita, apapun yang kita alami saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang saat ini punya rasa takut,
Hadapilah rasa takut itu. Hadapilah rasa takut itu dengan sebuah keyakinan bahwa Allah memegang hari esok. Amin ya Bapak Ibu ya. Allah memegang hari esok sama seperti hari kemarin Bapak Ibu. Allah juga memegang hari kemarin. Ketika kita sadar Allah memegang hari kemarin, Allah yang sama juga memegang hari ini. Allah juga memegang hari esok. Allah yang tidak pernah berubah itu memegang hidup kita, melewati setiap persoalan. Oleh karena itu mari kita hadapi rasa takut yang kita miliki. Karena keterbatasan, kerapuhan diri kita, hadapilah. Dan katakanlah, masih ada hari esok di dalam tangan Allah. Yang kedua Bapak Ibu, peganglah janji Allah itu di dalam hidup kita bahwa kita tidak pernah sendirian di dalam menghadapi rasa takut. Allah tahu kita rapuh Bapak Ibu. Allah tahu ketika kita jatuh itu, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan karyanya yang agung melalui putranya membawa kita sekalian, mendampingi kita sekalian, menghadapi rasa takut itu. Agar kita berkata bahwa kita tidak melangkah sendirian. Ada Allah beserta dengan kita. Inilah yang dikatakan Immanuel. Allah beserta kita. Apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat ini? Rasa takut pasti ada. Nikmatilah rasa takut itu sebagai sebuah perjalanan iman. Dan hadapilah dia dengan keyakinan. Dan peganglah janji Allah bahwa kita tidak pernah melangkah sendiri. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Melangkahlah maju, kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Hadapilah hari esok di dalam segala pergumulan yang ada. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama Bapak. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Sebagaimana Yosua Engkau panggil di tengah rasa takut yang ia miliki. Kami juga memiliki rasa takut di dalam hidup kami. Kami juga gentar di dalam menghadapi segala sesuatu. Karena kami terbatas, ya Tuhan. Namun firman-Mu pada saat ini memanggil kami. Untuk kami boleh melihat bahwa Allah yang mengontrol segala sesuatu. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami alami saat ini. Kami berjalan dengan Allah. Dan kami terus melangkah melihat Allah itu. Kiranya kami boleh dituntun hari demi hari. Dibangun untuk semakin mengenal Engkau. Semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.